Hai teman-teman level 5, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pekan ini dengan Miss Ros. Hari ini kita akan belajar matematika, yang dimana materi kita di pekan pertama di bulan Agustus ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dan penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Sekarang kita bahas yang penjumlahan desimal terlebih dahulu. Misalkan contoh nomor 1 0,37 ditambah 0,5 sama dengan berapa? Cara pengerjaannya adalah dengan cara penjumlahan turunan, yang dimana komanya itu harus sejajar. Mau berapapun angkanya, komanya harus tetap sejajar. Oke, 0,37 ditambah 0,5. Karena di belakang 5-nya tidak ada nilai atau kosong, maka kita tulis 0. 7 ditambah 0 tetap 7. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Komanya kita turunkan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka 0,37 ditambah 0,5 sama dengan 0,87. Sampai sini paham teman-teman? Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Misalkan 0,15 ditambah 0,642 sama dengan berapa? Cara pengerjaannya juga sama. 0,15 ditambah 0,642. Oke, karena di belakang 5 kosong, maka kita tulis kosong. 0 ditambah 2 tetap 2, 5 ditambah 4 sama dengan 9, 1 ditambah 6 sama dengan 7. Komanya tetap kita tulis, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka 0,15 ditambah 0,642 sama dengan 0,792. Oke, paham ya semuanya? Sekarang kita bahas yang pengurangannya. Misalkan nomor 1 adalah 0,75 dikurang 0,52 sama dengan berapa? Cara pengerjaannya sama seperti tadi. 0,52-nya kita tulis di sini. Oke, 5 dikurang 2 sama dengan 3, 7 dikurang 5 sama dengan 2. Komanya tetap kita tulis, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Maka 0,75 dikurang 0,52 sama dengan 0,23. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan 0,8 dikurang 0,25 sama dengan berapa? Cara pengerjaannya sama. 0,8 kita tulis di sini, 0,25. Karena di belakang 8-nya kosong, maka kita tulis 0. 0 atau kosong, sama saja ya. Oke. 0 dikurang 5 berapa? Karena tidak bisa, maka kita pinjamkan angka 1 di nilai 8-nya. 0 berarti jadi 10. 8-nya coret jadi 7. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Komanya tetap kita tulis, 0 kurang 0 sama dengan 0. Maka 0,8 dikurang 0,25 sama dengan 0,55. Masih mudah sekali ya teman-teman, karena di kelas 4 juga sudah pernah belajar sebenarnya gitu.
sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Sekarang kita bahas yang penjumlahannya dulu. Langsung ke contoh nomor 1, misalkan 25% ditambah 1/2 sama dengan berapa? Cara mengerjakannya yaitu kita samakan dulu bentuk pecahannya. Mau kita rubah ke dalam pecahan biasa semua atau ke dalam bentuk persen. Nah, sebenarnya bisa dua-duanya gitu. Kita coba yang cara satu dulu, yaitu dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, di kelas 4 sudah pernah belajar bagaimana merubah persen menjadi pecahan biasa. 25% itu sama dengan 25/100. Ya kan? Masih ingat? 25/100 kalau kita sederhanakan lagi ke yang paling sederhana adalah 1/4. Miss, bagaimana kok bisa dapat 1/4? Ya, karena kita sama-sama dibagikan 25. Yang atasnya bagi 25, yang bawahnya juga bagi 25. Maka dapatlah 1/4. Kalau sudah seperti ini tinggal kita tambahkan, karena bentuk pecahannya sudah sama. Apakah bisa langsung? Belum, kita samakan dulu penyebutnya karena ini masih beda. Oke, sekarang kita hapus ya. 1/4 ditambah 1/2. Bagaimana cara menentukan penyebutnya? Di pertemuan pertama juga sudah pernah dibahas, di kelas 4 pun juga sudah pernah dibahas, yaitu dengan cara KPK, kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari angka 4 dan 2 berapa? Ya, betul sekali, yaitu 4. Nah, bagaimana menentukan pembilangnya? Menentukan pembilangnya adalah 4 yang ini dibagi 4 yang ini. 4 dibagi 4 sama dengan 1, kemudian hasilnya dikali dengan 1. Ini dibagi ya. Ini dikali. Oke. 1 di sini, kemudian 4 yang ini dibagi 2 sama dengan 2, 2 dikali 1 tetap 2. Hasilnya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3 dan 4. 3/4 hasilnya. Inilah hasil akhirnya. Nah, Miss, bagaimana kalau misalkan pecahan biasanya dirubah ke dalam bentuk persen? Oke, bisa. Sekarang kita hapus yang ini. Kita rubah setengah menjadi persen. Setengah dari mana? Setengah dari soal ya teman-teman. Setengah. Bagaimana cara merubahnya ke dalam bentuk persen? Yaitu dikali dengan 100. Ayo, pasti pada lupa nih, di kelas 4 sudah pernah belajar. 1 dikali 100 sama dengan 100 per 2. 100 bagi 2 sama dengan berapa? 50. Maka hasilnya adalah 50%. Tadi soalnya 25 ditambah setengah, berarti setengahnya diganti jadi 50%. Ini persen ya. Maka hasil akhirnya adalah 75%. Apakah teman-teman paham dan jelas sampai sini? 75 itu didapat dari 25% ditambah 50%. Oke. Kalau sudah paham, kita sekarang bahas yang pengurangannya. Nomor 1, misalkan 0,75
dikurang 50%. Nah, sama seperti yang tadi, kita samakan dulu bentuknya. Mau kita rubah ke desimal semua atau ke dalam bentuk persen semua. Sekarang kita rubah ke dalam bentuk desimal nih. Misalkan kita yang desimal dulu ya. 50% itu berarti 50 per 100. Kalau kita bagikan hasilnya adalah 0,5. Nah, berarti ini kita ke sini ya. 0,75 dikurang 0,5. Oke. 5 dikurang ini 0 ya, karena kosong atau enggak ada nilainya. 5 dikurang 0 tetap 5. 7 dikurang 5 2. Komanya sudah sejajar, kita tulis 0 dikurang 0 sama dengan 0. Maka 0,75 dikurang 0,5 sama dengan 0,25. Sampai sini paham teman-teman? Oke, sekarang kita rubah 0,75-nya dirubah menjadi persen atau ke dalam bentuk persen. 0,75 itu sama saja dengan 75 per 100. Miss, kok bisa jadi 75 per 100? Ya, cara menentukan penyebutnya 100, 1000 atau 10 itu hitung angka di belakang koma. Angka di belakang koma ini ada berapa? Ada 2. 2 berarti 100. Kalau misalkan cuma 7 aja berarti per 10. Kalau misalkan ada 3 angka berarti per 1000. 75 per 100 itu sama dengan 75%. Udah sama-sama menjadi persen, berarti 75% dikurang 50% dari soalnya tadi, berarti hasilnya adalah 25%. Sampai sini paham teman-teman? Masih sangat mudah dan gampang sekali ya. Miss Ros harap kalian ngerti dan paham. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan video penjelasan ini sampai akhir. Jika ada materi yang kurang dimengerti atau penjelasan yang kurang dipahami, kalian boleh langsung tanya ke Miss Ros dengan cara menghubungi nomor yang sudah ada di BCN. Selamat belajar anak-anakku sekalian. Semoga kalianlah generasi penerus bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.